Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek Wakorsek atau Korjem Wakorjem setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ernst Daada, Sarjana Teologia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kekasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Injil Tuhan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-36, yang demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah nats pembimbing dalam persekutuan kita. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap kita yang dengan penuh kesungguhan mau mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan, sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 nyatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama. Kita akan bersama mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, yang saat ini kita bersama akan dengarkan itu dari kitab Roma 12 ayatnya yang ke-10. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita satu dalam doa agar biarlah Tuhan yang menuntun dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur,
dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Persilahkan duduk, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah perkawinan di Kana dengan mujizat air menjadi anggur, itu sebuah kisah yang saya yakin kita semua pernah mendengarnya. Dan mungkin kita juga bisa hafal detail-detail cerita ini. Ya karena apa? Karena ini kisah yang memang cukup populer di antara anak-anak Tuhan. Nah, Ibu Bapak, dengan kisah yang memang sering kita dengar ini, maka apakah bisa merubah pengalaman hidup kita di dalam Tuhan? Atau ini sekedar menjadi cerita ya sesuatu ya hal ajaib, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Itu saja, selesai. Nah, Ibu Bapak, agar ini betul-betul menjadi cerita yang kembali kita resapi maknanya dalam hidup kita, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat secara lebih seksama bagian-bagian kita. Dan saya ingin mengajak kita secara khusus di saat ini
melihat satu tokoh yang memang menjadi tokoh yang penting dari peristiwa ini, yaitu Maria. Maria, ibu Yesus. Kenapa dia menjadi tokoh yang penting bagi saya dalam pelayanan atau kisah pelayanan Tuhan Yesus di saat ini? Karena kalau Maria tidak punya keyakinan bahwa Yesus bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh pemilik pesta pada saat itu, yaitu anggur yang harus disediakan sudah habis dan harus disediakan lagi anggur yang baru. Kalau pemilik pesta tidak bisa menyiapkan ini, maka dia akan malu. Nah, Ibu Maria, Ibu Yesus, dengan sangat yakin karena ia percaya, ia meminta Yesus untuk melakukan mujizatnya. Kita lihat pada ayatnya yang ketiga, ketika ia mendengar apa yang dikatakan, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di sekitar tempat pesta itu. Mungkin juga saya membayangkan dia bukan ikut pesta, tetapi Maria ikut kerja, artinya ikut bantu-bantu di belakang di dapur, sehingga dia tahu bahwa air anggur habis. Maka ia katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepada ibunya, pada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Aku belum waktunya untuk melayani. Gitu ya. Tapi Maria dengan penuh keyakinan bilang kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Pada orang-orang yang membantu di situ. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi memang Tuhan Yesus bilang, aku belum waktunya untuk berkarya. Tapi Maria dengan tetap yakin bahwa Yesus akan melakukan apa yang menjadi sesuatu yang penting, maka dia katakan kepada mereka, apa yang Yesus katakan, buat saja. Buat saja. Karena saya percaya ia akan memberikan jalan keluar bagi masalah kalian. Dan kita tahu Bapak Ibu, Yesus meminta mereka menyiapkan 6 tempayan, lalu mereka memanggil koordinator acara, begitu ya, yang mengatur acara, pemimpin pesta disebut situ, untuk melihat atau mencoba air anggur, air yang sudah jadi anggur, air anggur yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan memang betul, air anggur yang terbaik yang Yesus berikan bagi mereka. Ibu bapak, sekali lagi yang saya mau tekankan pada bagian kita ini adalah Maria. Maria yakin bahwa Yesus mampu menyatakan apa yang terbaik, memecahkan masalah yang saat itu sedang dihadapi oleh pemilik pesta perkawinan tadi. Dia pasti akan membantu, Yesus pasti akan memecahkan masalah. Itu keyakinan kuatnya sehingga dia panggil Yesus, tolong bantu mereka selesaikan masalah ini. Walaupun Yesus katakan belum waktunya aku ibu untuk melakukan semua ini, belum waktu, tolong bantu mereka. Dan ia berkata kepada para pekerja, siapkan apa yang dia perintahkan. Keyakinan kuat itu menjadi satu hal yang perlu kita pelajari ibu bapak. Terkadang ibu bapak, kita menjadi anak-anak Tuhan yang, ya saya orang Kristen, ya saya sudah sejak kecil menjadi anak Tuhan. Saya sudah belajar tentang firman Tuhan dari sejak saya kecil. Kalau dulu mungkin sebutnya sekolah minggu, tetapi sekarang istilahnya pelayanan anak, dari PA. Saya bertumbuh di dalam Tuhan, terus remaja, pemuda, sampai saya menikah. Saya hidup di dalam Tuhan. Saya belajar tentang firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, saya fanatik tidak dengan dia? Saya yakin betul bahwa dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan saya atau tidak? Belajar dari Maria. Dia
betul-betul meyakini bahwa Yesus punya kuasa yang besar. Dan saat dibutuhkan olehnya, yaitu ketika pemilik pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur, ia yakin Yesus mampu untuk menyelesaikan perkara. Dia sangat percaya untuk itu. Nah, kita juga ibu bapak, apakah kita percaya dalam hidup kita dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Hidup kita ada dalam kuasa Allah. Apa yang ada dan terjadi dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan yakin bahwa hidup dan kehidupan kita akan benar-benar tetap ditopang oleh Allah. Itu pertanyaan yang seringkali kita harusnya renungkan lewat peristiwa ini. Maria, dia tidak ragu-ragu untuk berkata, siapkan apa yang diperintahkan Yesus. Apapun yang dia perintahkan, mau masuk akal atau tidak, mau dia gampang dimengerti atau tidak, siapkan apa yang dia perintahkan. Itu terjadi karena dia betul-betul menghayati imannya di dalam Tuhan. Sebagai orang anak-anak Tuhan, ini salah tantangan yang berat sebenarnya yang harusnya kita jawab di hadapan Tuhan. Betulkah dalam seluruh perjalanan hidup kita, saya yakin betul hidup saya dalam kuasa Tuhan? Atau saya masih main-main dengan Tuhan? Hati saya masih juga mendua di hadapan Tuhan. Ibu bapak, lewat kisah ini kita semua diajak. Ayo belajar menyerahkan hidup kita seutuhnya hanya ke dalam kuasa Tuhan. Dan percaya bahwa pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu satu. Yang kedua ibu bapak, yang menarik dari pelayanan yang ada di perkawinan Kana ini adalah Maria tidak hanya yakin pada buat dirinya sendiri atau di dalam dirinya sendiri, tetapi dia yakin dan ia nyatakan itu, ia saksikan itu kepada orang-orang di sekitar dia. Ketika dia perintahkan para pembantu yang ada atau orang-orang yang membantu di dalam pesta perkawinan itu, siapkan apa yang dia perintahkan. Apapun yang dia perintahkan, siapkan. Percaya, pasti kalian akan mendapatkan solusi atas masalah kalian. Artinya apa? Dia sedang menyatakan bahwa ini loh Yesus, jalan keluar yang ada buat kita. Kuasa Allah sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ragukan dia. Dialah juru selamat kita. Nah, ibu bapak, apakah kita juga berani menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan orang-orang di sekitar kita? Atau kita seringkali menyembunyikan iman percaya kita, identitas kekristenan kita di hadapan teman-teman kita? Ada kalanya ibu bapak kita salah mengartikan bagaimana kita bersikap bagi orang-orang di sekitar kita. Saya harus tegas katakan ibu bapak, iman itu tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah dalam hidup kita. Kita menghormati keyakinan orang lain, ya. Karena masing-masing punya privasinya dalam bagaimana menjalin hubungan dengan yang maha kuasa. Masing-masing kita punya dan kita hormati itu. Dan tidak perlu kita ganggu-ganggu itu. Tetapi untuk tetap mengatakan kepada siapa saja bahwa saya anak Tuhan, itu hal yang harus tetap kita lakukan. Itu tanggung jawab iman kita. Artinya ibu bapak, apa yang dilakukan Maria
harusnya juga menjadi contoh hidup diri kita masing-masing. Tetap berani menyatakan bahwa saya anak Tuhan. Saya orang Kristen. Saya anak Tuhan. Prinsip iman saya menuntut saya bersikap, bertindak seperti ini. Bersikap kasih, bertindak yang benar. Nah, dengan punya prinsip yang kuat, yang betul-betul kokoh, dan kita saksikan itu kepada orang lain, maka itu akan menjadi satu pewartaan yang benar bagi orang-orang di sekitar kita. Bahwa begitulah hidup orang Kristen yang mereka dalami, yang mereka hayati dalam hidup mereka. Kita boleh mengajarkan kebenaran Tuhan lewat sikap yang betul-betul menunjukkan identitas kekristenan kita, keyakinan kita kepada orang lain. Tidak gampang terseret dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di sekitar kita. Tidak, tetapi punya prinsip yang tegas, teguh di dalam Tuhan. Ibu bapa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Maria ketika peristiwa perkawinan di Kana. Dia benar-benar meyakini kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu besar dan berkuasa. Dan dia saksikan kuasa yang besar dan berkuasa itu pada orang di sekitarnya. Dan itulah menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai pengawas pemimpin pesta berkata, biasanya anggur yang terbaik disiapkan pada awal saja pada saat pesta dimulai. Dan seterusnya anggur yang biasa rasanya. Tetapi ini lain. Ini lain. Yang punya pesta menyiapkan anggur dari mulai awal pesta sampai selesai. Dia tidak tahu bahwa itulah mujizat yang Yesus sudah lakukan bagi pesta perkawinan di Kana. Kita juga demikian Bapak Ibu. Ayo, betul-betul punya sikap iman yang kuat di dalam Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kuatlah di dalam Tuhan. Percaya dengan sungguh bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Dan yang kedua, berani saksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Punya prinsip iman yang teguh. Jangan gampang dibawa ke sana ke sini dan sebagainya. Jangan malu untuk menyatakan identitas kekristenan kita. Saya anak Tuhan. Tetapi tidak untuk lalu menyombongkan diri, tidak. Lalu malu mengatakan orang lalu tidak baik, tidak. Masing-masing punya pertanggungjawaban sesuai dengan imannya tentunya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita berani tunjukkan. Bukan untuk sombong, lalu menjadi angkuh dan sebagainya. Tidak. Merasa diri paling baik atau paling suci. Tidak. Karena kita masih manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi dengan itu kita mau menunjukkan, inilah cara hidup saya sebagai anak-anak Tuhan. Yang belajar mengasihi, yang belajar tetap menyerahkan hidup saya pada kuasa Tuhan. Mari Ibu Bapa, kita lakukan itu dalam kehidupan Ibu Bapa. Sehingga apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging, hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami percaya hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Kami percaya bahwa seluruh perjalanan hidup kami ada dalam penyertaan-Mu. Dan di dalam penyertaan penjagaan Tuhan itu, kami bisa merasakan kenyamanan, ketenteraman, dan sukacita. Dan inilah yang kami alami di saat ini, Tuhan, di tengah-tengah persekutuan bersama kami. Berkati Tuhan, agar tetap hidup berserah pada kuasa Tuhan. Itulah yang boleh tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Itulah yang boleh tetap ada menyertai dan menjaga kami di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Saat ini juga Tuhan, kami bersama hendak menyerahkan bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dalam hidup mereka karena beban-beban hidup yang berat yang harus mereka hadapi, yang harus mereka tanggung. Tuhan berkati mereka. Yang sakit, jamah Tuhan. Angkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga mereka boleh kembali pulih di dalam kuasa Tuhan. Secara khusus kami ingin menyerahkan para penderita COVID-19. Tuhan, melihat data yang disampaikan pemerintah pada akhir-akhir ini, wabah pandemi COVID-19 begitu mengganas, begitu mencekam kami semuanya. Kami memang cemas, kami memang takut untuk melihat kenyataan ini. Tetapi itu tidak menghilangkan iman percaya kami bahwa Tuhan, Engkau ada memberkati kami. Engkau tetap ada menopang dan menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, imunitas yang baik, sehingga kami tidak terkena pandemi ini. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap beraktivitas dengan baik, dan juga boleh tetap menjaga diri agar kesehatan kami semuanya tetap baik di dalam Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang sudah terkena, sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka kembali pulih, sehat, dan kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan kehidupan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Mungkin dalam pergumulan pekerjaan, usaha yang memang saat-saat ini begitu berat kami harus jalani. Bahkan banyak di antara kami yang kehilangan mata pencaharian, terkena pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Mohon Tuhan, kami percaya Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Engkau tidak akan tinggalkan kami. Dan biarlah pertolongan Tuhan itulah yang selalu menjaga kami, melindungi kami, untuk boleh tetap melihat bahwa berkat di dalam Tuhan itu tetap nyata dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh kehidupan, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga juga. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa.
Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam hidup mereka karena berbagai hal indah yang mereka alami, berkati Tuhan, supaya apapun sukacita yang mereka rasakan, itu mereka boleh serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau yang berkati Bapa, agar ada sukacita dan ketenangan hidup, menjalani hidup ini dalam kehidupan saudara-saudara kami. Biarlah ucapan syukur untuk segala yang indah yang Tuhan berikan, itu menjadi satu ucapan syukur yang tulus yang disampaikan umat-Mu kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan akan juga pemerintah negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, terlebih khusus di saat-saat pandemi COVID-19 yang begitu berat. Biarlah dalam kehidupan kami sebagai bangsa, pemerintah kami secara khusus, dapat menata kehidupan berbangsa ini dengan baik dalam kasih dan kuasa Tuhan. Engkau yang berkati Bapa Sorgawi, agar pemerintah dapat menata dan melayani masyarakat dengan baik, dan di sanalah damai sejahtera Tuhan selalu nyata bagi kami semuanya. Berkati Bapa Sorgawi, agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah betul-betul bertujuan mensejahterakan masyarakat, dan semuanya boleh indah di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapa Sorgawi bagi segala keberadaan kehidupan gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terlebih khusus bagi gereja Tuhan GPIB, agar pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang boleh berjalan di GPIB dapat terus berjalan dengan baik dan terus memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan persekutuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan GPIB Sawangan. Tuhan berkati dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami. Demikian juga Tuhan, biarlah pelayanan, persekutuan, dan kesaksian itu terus berjalan dengan penuh sukacita. Walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Walaupun karena pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan pelayanan yang harus kami atur lagi bentuknya ataupun harus tertunda. Tetapi biarlah semua itu boleh menjadi satu sukacita tetap di dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau ada menyertai, Engkau tetap ada menguatkan jemaat Tuhan di tempat ini dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami. Berkati bagi rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan virtual ini, agar sukacita melayani Tuhan tetap ada bagi kami semuanya. Dan apa yang boleh dilaksanakan di saat ini, semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab
yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Persilakan duduk kembali. Warta Jemaat tanggal 17 Januari tahun 2021, pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sek 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk gedung gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja Siseeng. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Pertemuan Ketua 1, Sekretaris 1 PHMJ dan pengurus KDPK diadakan pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 11.30 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran Bapak atau Ibu sekalian. Gota GKI Pondok Indah diberitahukan kepada orang tua siswa-siswi penerima dana bantuan pendidikan Gota GKI Pondok Indah untuk mengumpulkan fotokopi raport sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir ke Korsek atau Wakorsek sektor 1, 3, dan 5 atau ke kantor sekretariat paling lambat hari Minggu 17 Januari 2021 agar dana pendidikan dapat dilanjutkan. Bagi jemaat yang berulang tahun pekan ini, kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk peneguhan susulan pengurus Pelkat, diadakan dalam ibadah Minggu jam 7, dilaksanakan sebagai peneguhan pengurus Pelkat sebagai susulan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2021
di Gedung Gereja Sawangan. Pertemuan warga Sidi Jemaat sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka pertemuan warga Sidi tidak dilaksanakan secara luring atau tatap muka, namun jemaat dapat memberikan masukan atau saran melalui WA Groups di masing-masing sektor paling lambat tanggal 24 Januari 2021. Majelis Sawangan GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, kami persilahkan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.